Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku? Alhamdulillah, sehat, bahagia. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Anak-anakku yang Ustadz sayangi, yang Ustadz banggakan, pada kesempatan kali ini Ustadz akan menyampaikan materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kali ini pelajaran yang pertama, hati tentram dengan berperilaku baik. Hati tentram dengan perilaku baik. Anak-anakku, kita ketahui berbuat baik merupakan tuntunan agama Islam, okay? Jadi selalu berbuat baik pada siapapun, pada orang yang telah berbuat baik pada kita, atau pada orang yang berbuat tidak baik pada kita. Dalam agama Islam kita harus memperlakukan mereka dengan baik. Nah, itulah tuntunan agama kita, okay? Agama Islam, agama yang mulia. Nah, anak-anakku, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ikhlas. Okay? Ikhlas. Apa artinya ikhlas? Ya. Ikhlas artinya mengerjakan suatu kebaikan dengan niat hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperoleh ridhonya. Jadi ikhlas ini kita mengerjakan sesuatu kebaikan, ya, mengerjakan suatu kebaikan hanya untuk mengharap ridho Allah. Nah, bukan mengharap pujian, sanjungan dari orang lain. Kemudian ikhlas ini menjadi syarat diterima amal. Nah, sebaliknya, amal kebaikan yang dikerjakan dengan tidak ikhlas akan menghasilkan kesia-siaan belaka. Jadi kalau melakukan kebaikan tanpa didasari rasa ikhlas, maka hasilnya akan sia-sia. Kemudian orang-orang yang beramal secara ikhlas disebut muklis, okay? Muklis yaitu orang-orang yang beramal secara ikhlas. Kemudian orang yang bersikap ikhlas tidak akan mengharapkan imbalan atau pujian dari orang lain. Anak-anakku, kali ini kita akan mempelajari Quran Surat Al-Bayyinah ayat kelima, okay? Ustadz akan membaca, silahkan disimak, kemudian nanti bisa ditirukan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas, ya, mukhlisin, ya, dengan ikhlas. Menaatinya, ya, menaati Allah semata-mata karena menjalankan agama. Hunafa'a wa yuqimus shalah, dan juga agar melaksanakan sholat. Wa yu'tuz zakah, dan menunaikan zakat. Wa dzalika dinul qayyimah, dan yang demikian itulah agama yang lurus, agama yang benar. Anak-anakku yang Ustadz sayangi, dari ayat ini Allah telah menjelaskan, okay, bahwa Allah memerintahkan, okay, kepada kita, okay, untuk apa? Untuk mentaati Allah, menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Ketika kita menjalankan perintah-perintah Allah, okay, sholat, puasa, zakat, okay, berbuat baik, ya, maka kita harus menjalankannya dengan ikhlas, ya, ikhlas semata-mata hanya mengharap ridho Allah. Nah, kemudian kita ketahui,
perlu kita ketahui anak-anakku, syarat diterimanya amal ibadah ya ada dua hal. Yang pertama adalah ikhlas ya, mengharap ridho Allah. Jadi ibadah ini akan diterima oleh Allah kalau kita yang pertama mengerjakannya dengan ikhlas, mengharap ridho Allah. Yang kedua apa Ustadz? Yang kedua sesuai tuntunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh sembarangan ya, sholatnya sembarangan, nggak sesuai tuntunan Nabi. Puasa, zakat ya, kalau nggak sesuai tuntunan Nabi nanti bisa salah dan bisa ditolak. Oleh karena itu jangan lupa syarat diterimanya amal yang pertama apa? Ikhlas. Yang kedua sesuai tuntunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku, kita lanjutkan. Apa ciri-ciri ikhlas? Nah, ciri-ciri orang yang ikhlas yang pertama adalah tidak mengharapkan imbalan apapun ya. Yang kedua, tidak merasa terpaksa atau terbebani. Yang ketiga, tidak atas dasar perintah atau tugas dan kewajiban dari pihak lain. Nah, ini atas kemauan sendiri ya. Kemudian yang keempat, mengerjakannya dengan sepenuh hati dan sungguh-sungguh. Yang kelima, tidak karena ingin dipuji atau mendapat sanjungan orang lain. Yang keenam, melakukannya dengan penuh pengabdian. Selanjutnya anak-anakku, kita akan pelajari, kita baca Quran surat An-Nisa surat keempat ayat 146. Ustadz akan membaca dulu, silakan disimak ya, kemudian bisa dibaca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illal ladzina tabu wa aslahu wa'tasamu billah wa akhlasu dinahum lillahi faulaika ma'al mu'minin wa sawfa yu'tillahul mu'minina ajran 'azima. Artinya apa? Ya. Illal ladzina tabu wa aslahu wa'tasamu billah, kecuali orang-orang yang bertobat dan memperbaiki diri dan berpegang teguh pada agama Allah, wa akhlasu dinahum lillahi faulaika ma'al mu'minin, dan dengan tulus ikhlas menjalankan agama agama mereka karena Allah. Maka mereka itu bersama-sama orang-orang yang beriman. Wa saufa yu'tillahul mu'minina ajran 'azima. Dan kelak Allah akan memberikan pahala yang besar kepada orang-orang yang beriman. Baik anak-anakku, mari di dalam menjalankan kegiatan jangan lupa kita selalu berdoa, kita niatkan ikhlas mengharap ridho Allah. Kemudian kita harus yakin bahwa setiap kebaikan yang kita lakukan insya Allah akan mendapatkan balasan dari Allah. Nah, oleh karena itu mari anak-anakku kita lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan baik, dengan ikhlas mengharap ridho Allah ya. Kemudian berkaitan dengan ibadah, selain ikhlas juga harus dengan sesuai tuntunan Rasulullah agar ibadah kita diterima oleh Allah. Kita ketahui di dalam Al-Quran ada ayat yang menjelaskan bahwa setiap kebaikan yang kita lakukan akan kembali kepada kita. Begitu pula sebaliknya, kalau kita berbuat buruk, tidak baik, maka keburukan hal-hal yang tidak baik tadi akan kembali pada diri kita. Nah, maka dari itu
mari ya anak-anakku, kita harus selalu berhati-hati di dalam berbuat, kemudian berhati-hati pula dalam berbicara ya. Nah ini Ustadz ada nyanyian ya, nyanyiannya bagus, nanti bisa dihafalkan, dipraktekkan ya. Ya ini nyanyiannya tentang Allah Maha Melihat ya, bisa didengarkan ya. Allah Maha Melihat, semua perilakumu, Allah Maha mendengar, semua perkataanmu, Ayo kita waspada, jangan berbuat dosa, Ingatlah selalu, Allah mengawasimu, Iya. Baik anak-anakku, kita lanjutkan ya. Contoh perilaku ikhlas. Apa saja contoh perilaku ikhlas? Yang pertama, khusyuk dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Khusyuk, tenang ya. Kalau sholat ya pakai baju muslim ya, baju yang tidak ada tulisannya, pakai pecis ya, pakai koko, celana panjang atau sarung ya. Nah, bajunya yang bersih, wangi, rapi ya. Kemudian tempat untuk ibadah juga bersih ya. Kemudian yang kedua, suka bersedekah ya, berinfak ya, berbagi pada sesama ya. Yang ketiga, tidak suka pamer. Nah, tidak suka pamer. Nah, punya motor baru, mobil baru ya, dipamerkan pada temannya, nggak usah ya, nggak usah pamer ya. Karena kekayaan yang kita miliki adalah pemberian dari Allah dan itu ujian dari Allah ya. Anak-anakku harus tahu itu ya. Yang keempat apa? Senang membantu sesama ya, membantu orang tua, membantu saudara-saudara kita, membantu tetangga-tetangga kita yang kesulitan ya, sesuai kemampuan kita. Bisa dengan doa, mungkin memberi sesuatu ya, uang atau barang ya, atau bisa memberikan saran masukan yang bisa membantu saudara-saudara kita yang sedang susah, sedang kesulitan. Yang kelima, tidak mengharapkan pujian ya, nggak usah mengharapkan pujian dari siapapun, tapi harus ikhlas ya, mengharap ridha Allah. Yang keenam, selalu berhati-hati dalam bertindak dan berperilaku ya, karena Allah Maha mendengar ya, Allah Maha melihat. Setiap ucapan kita didengarkan oleh Allah dan setiap perbuatan kita ya dilihat oleh Allah, maka kita harus selalu berhati-hati. Kemudian yang ketujuh, tidak pernah membedakan antara amal besar dan kecil, baik itu amal besar atau kecil ya, mari kita lakukan ya, karena insya Allah besar atau kecil, kalau kita melakukannya dengan ikhlas, yang namanya kebaikan nanti akan memberikan manfaat bagi kita maupun bagi orang lain. Dan yang kedelapan, tidak menghitung-hitung kebaikan ya, nggak usah menghitung-hitung kebaikan yang sudah kita lakukan. Nah ini Ustadz ingat ya, ada dua hal yang harus kita ingat dan ada dua hal yang harus kita lupakan. Apa itu Ustadz? Dua hal yang harus kita ingat, yang pertama kesalahan kita, yang kedua kebaikan orang lain. Nah ini harus kita ingat. Yang kedua itu ya, kebaikan orang lain. Yang pertama tadi apa? Kesalahan diri kita. Ini harus kita ingat terus. Yang berikutnya, dua hal yang harus kita lupakan. Satu apa? Satu, kesalahan orang lain. Nah kesalahan orang lain ini kita lupakan ya, biar nanti hatinya tenang, tentram ya. Kemudian yang kedua apa Ustadz? Kebaikan yang sudah pernah kita lakukan. Nah ini harus kita ya, nggak usah diingat-ingat, dilupakan saja ya. Nah, nanti kalau selalu diingat-ingat bisa jadi riya ya, jadi pamer perbuatan yang kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan bisa menjadi tidak ikhlas. Berikutnya, manfaat sikap ikhlas. Anak-anakku, dengan sikap ikhlas akan memberikan manfaat bagi kita maupun bagi orang lain. Yang pertama, hidup menjadi tenang dan tentram. Yang kedua, amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dibukakan pintu ampunan dan dijauhkan dari api neraka. Yang keempat, mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala.
Dan yang kelima, menumbuhkan motivasi atau semangat yang kuat khususnya dalam diri kita masing-masing. Anak-anakku yang Ustadz sayangi, yang Ustadz banggakan, demikian untuk materi pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dari Ustadz, apabila ada salah, Ustadz mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.